Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Baik, dalam kali ini kita akan membahas gimana sih metode perencanaan dan perancangan arsitektur. Nah, jika di konten sebelumnya kita sudah membahas tentang apartemen kan. Di sana juga kita bahas secara gamblangnya. Nah, mungkin di sini kita akan bahas gimana sih bisa mendapatkan sebuah desain dan atau konsep apartemen seperti itu dari tahapan awal sampai akhir. Nah, di sini sudah ada alurnya, kurang lebih ada 12 dari fenomena. Di sini kita akan banyak membahas di sini fenomena masyarakat dan juga arsitektur. Fenomena masyarakat dan juga arsitektur. Lalu kompilasi data, yaitu tentang data-data di tapak itu sendiri. Lalu topik dan tema. Nah, topiknya seperti apa, temanya apa, tema bangunannya apa, seperti itu. Lalu kebutuhan fungsi ruangan itu sendiri. Kita misalkan mau bikin kantor, yaitu fungsinya untuk apa, seperti itu. Kalau untuk apartemen, fungsinya untuk apa? Nah, kalau apartemen kan ada dua fungsinya, apartemen milik atau apartemen sewa. Lalu yang ketiga adalah hotel. Nah, seperti itu, atau gedung Soho. Lalu yang keempat adalah ini urutannya sesuai sama ini ya. Kita turun kanan, ini kayak ular gitulah. Oke. Nah, langsung yang kelima adalah studi kelayakan. Jadi kita nyari pembanding gitu loh. Misalkan kalau kita mau ngedesain apartemennya, ya nyari yang apartemen sewa, ya nyari yang apartemen sewa, studi bandingnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita dari awal sudah memikirkan bentuknya seperti apa, ya misalkan kotak-kotak, ya nyari yang kotak-kotak juga. Atau kalau kita nyari yang bulat atau yang elips, ya kita nyari yang sedemikian rupa juga, yang sama-sama, karena kan di situ akan ada perbedaan di strukturnya. Lalu identifikasi fungsi, identifikasi lokasi. Nanti kan ini berkaitan sama yang kebutuhan fungsi. Lalu analisis. Nah, ini di sini adalah tahap yang paling banyak dalam mengolah data tapak itu sendiri dan juga bangunannya itu sendiri nanti seperti apa. Analisisnya itu banyak banget. Ada analisa fungsi, kebisingan, arah angin, matahari, dan lain sebagainya, itu banyak. Nah, sintesis itu adalah olahan dari hasil analisis. Kalau di analisis kita cuma menganalisis masalah, tapi kalau di sintesis kita sudah memecahkannya. Alternatifnya seperti ini, seperti itu gitu. Lalu konsep perancangan, konsepnya mau seperti apa dengan data ya, sintesis dan analisis yang sudah didapat. Konsep perancangan seperti apa? Karena mempengaruhi juga. Misalkan kita sekitarnya apa, sekitar lokasi yang akan kita bangun itu apa, ini perumahan kah, ini perkantoran kah, ataupun pusat belanja kah. Itu akan mempengaruhi dari bentuk desain dan juga peruntukannya pastinya. Lalu perancangan. Nah, ini perancangannya mau seperti apa, desainnya. Lalu pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaannya ini kita mungkin akan terbagi dalam, kan kalau arsitek nggak mungkin maksudnya pelaksanaan untuk membangunnya kan nggak terlalu ini. Cuma ini kan kita lebih ke bagian sipil kalau ini. Tapi kalau yang masuk di sini ada pelaksanaan untuk pembuatannya, untuk pembuatan desain tadi yang udah dari sekian banyak urutan ini, maka terjadilah pelaksanaan dalam mendesain arsitektur dengan berbagai data yang sudah didapat, seperti itu. Nah, ini adalah
fenomena masyarakat. Di sini terdapat ideologi dan politik, sosial ekonomi, sosial budaya, iptek, dan hankam. Nah, di sini dibagi-bagi karena kan ada ideologi dan politik dari masyarakat sekitar seperti apa, sosial ekonominya apa, kalau ideologi politik itu budayanya gimana, sosial ekonominya tuh imbas ekonominya gimana, ada imbasnya nggak budayanya juga, ipteknya dan juga hankamnya. Lalu ke fenomena arsitektur, yaitu peraturan dan kebijakan pemerintah. Nah, ini peraturan dan kebijakan pemerintah meliputi tata ruang, RT RW kota, rencana tata ruang, yaitu RT RW kota, dan juga ekonomi, anggaran, pendanaan. Nah, ini dari si usernya sendiri, dari kliennya sendiri, itu dia menganggarkan berapa anggarannya. Dengan anggaran segitu, dengan imajinasi yang klien butuhkan, yang klien inginkan, bisa nggak kita implementasikan dengan ilmu arsitektur. Lalu budaya dan tradisi. Nah, budayanya seperti apa, tradisinya seperti apa di sekitaran tapak itu sendiri. Lalu teknologi, ini teknologinya untuk tergantung dari fungsi apartemen atau gedung itu sendiri, mau pakai teknologi yang modern kah. Lalu kelengkapan bangunan, keamanan ya pasti yang one gate system ya kan, atau yang lainnya, atau mungkin pastinya ada security dan lain sebagainya. Kelengkapan bangunan ya infrastrukturnya juga. Lalu kompilasi data, yaitu studi pengamatan, literatur, lapangan, dan studi banding. Nah, ini kita harus membandingkan, harus nyari bahan-bahan pembanding yang sekiranya mendekati dengan rencana awal kita untuk membuat bangunan. Lalu penentuan topik dan tema. Nah, di sini adalah kebutuhan fungsi dan tipologi bangunan meliputi pandangan pemilik. Nah, ini pandangan pemilik itu misalkan klien kan ya, ada beberapa klien kan imajinasinya tinggi gitu kan, wah harus bulat nih, harus belok-belok dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dikompilasikan, akan dipadukan dengan pandangan arsitek. Bisa nggak sih seperti ini diwujudkan? Kalaupun tidak bisa, ya yang nyerempet dikit lah, atau yang mendekati, yaitu dari arsiteknya sendiri harus mempunyai imajinasi yang lebih untuk mencarikan solusi atau alternatif dari pandangan pemilik tadi. Karena kan di sisi lain arsitek itu mendesain, dia juga harus memikirkan ini bisa nggak sih orang sipil nanti melaksanakannya, kesulitannya seperti apa itu. Lalu tipologi bangunan dan ide bangunan. Nah, nanti akan akan berakhir di ide bangunan tadi. Oh, udah ketemu nih antara pandangan pemilik dan arsitek, alternatifnya seperti ini gitu. Lalu studi kelayakan ini akan menjadi proyek kalau ekonomi, ahli hukum, ahli konstruksi, arsitek, pemilik bangunan, dan tenaga ahli itu sudah dipadukan dan mereka sudah sejalan. Karena dari pemilik bangunan itu sendiri ya kan akan ke arsitek, konsultasi gimana sih dengan dana sekian bisa mendapatkan sebuah proyek yang diinginkan oleh pemilik bangunan sendiri. Dari ekonomi, ahli hukum. Nah, ahli hukum ini untuk mengurus surat-surat, ahli konstruksi ini orang sipilnya, tenaga ahlinya yaitu untuk pengawasan, supervisor dan lain-lain seperti itu. Lalu identifikasi fungsi, garis besar fungsi, ruang lingkup fungsi, radius, asumsi yang akan datang. Lalu garis besar fungsinya adalah pengertian filosofi dan jenis. Lalu ruang lingkup fungsinya adalah sasaran kelompok pengguna. Nah, ini penggunanya seperti apa?
Misalkan pengguna misalkan apartemen kan juga nggak, apartemen juga ada tingkatannya, angkat apa, low, medium, high gitu kan. Nah itu radiusnya berapa nih, sekitaran tapak, lingkungan yang lebih luas gitu. Hanya sekitaran tapak saja atau mencakup luas lebih dari misalkan lebih dari 10 km atau 5 atau 10 km gitu. Asumsi akan datang fungsi tapak itu sendiri, fungsinya seperti apa, efeknya nanti untuk masyarakat gimana. Biasanya kan jadi mata pencaharian baru kan untuk masyarakat sekitar, jual-jualan makanan, intinya untuk makan siang dan lain sebagainya. Fungsi dan fasilitas. Nah, fungsi sendiri dibagi jadi 3: utama, penunjang, dan pelengkap, sama halnya dengan fasilitas. Seperti itu. Lalu dari tapak terpilih itu sebelumnya sudah melewati kriteria penentuan lokasi dan tapak. Nah, kriteria penentuan lokasi dan tapak ini kita tentukan dulu, kita analisis dulu efeknya gimana, sesuai nggak sama yang sudah sepakati dengan klien. Lalu potensi tapak itu tersendiri, ini berada di tengah kota, di pinggiran, atau di mana gitu. Dan lokasinya, jalannya pun di jalan utama, tersier, atau sekunder, deket nggak sama tol kan gitu. Lalu alternatif lokasi. Nah di sini kita juga harus memiliki arsitek itu sendiri harus memikirkan alternatif lokasi jikalau di lokasi yang sudah terpilih tadi ternyata ada hambatan gitu. Nah, alternatif lokasi ini secara tidak langsung itu kurang lebih persis, bukan persis banget sih, kurang lebih mendekati dengan tapak terpilih alternatif pertama tadi. Ini adalah alternatif kedua. Lalu penentuan tapak. Lalu akan penentuan tapak di sini akan ditentukan setelah melewati tahapan-tahapan ini. Lalu analisis ada analisis fisik, non fisik, dan kawasan. Nah, ini akan banyak lagi di sini. Nah, inilah analisis fisiknya, non fisiknya, fungsi dan kegiatannya. Ialah jenis, pelaku dan sifat kegiatan, syarat dan standar kegiatan. Lalu sosial ekonomi, tingkat penghasilan konsumen. Nah, konsumennya itu gimana, siapa aja targetnya gitu. Lalu anggaran dan efektivitas atau efisiensi. Lalu sosial budaya, pola dan perilaku masyarakat. Nah, respon masyarakat gimana, adat, tradisi, dan kepercayaan. Nah, ini imbasnya gimana untuk adatnya, kita mengikuti adat atau gimana. Psikologis, persepsi cita dan rasa. Nah, stimulus, reaksi, dan tingkatan. Lalu fisiknya adalah analisis tapak dan teknologi bangunan. Nah, di sini tapak itu banyak juga. Tapak itu kita harus memanfaatkan dimensinya. Dimensinya berapa sih? Paling enggak tuh biasanya 1 hektar atau setengah hektar, mungkin lebih. Peraturan daerahnya kayak KLB, koefisien luas bangunan, koefisien dasar bangunan. Nah, itu ada perhitungan karena per daerah itu beda-beda. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, makanya lebih banyak bangunan bertingkat kan. Analisa potensi tapak itu sendiri, potensi sekitar itu seperti apa, klimatologi, topografi, pencapaian atau akses. Nah, ini untuk mencapai ke lokasi tapak, bisa nggak, aksesnya mudah atau enggak, deket tol nggak. Kalau deket tol kan buat lalu lalang tuh pasti kelihatan orang-orang dari berbagai daerah, pasti ada lewat gitu kan. Nah, ini pencapaiannya gimana, jalannya membingungkan tidak atau langsung. Maka jadi ada di jalan tersier, sekunder, atau di jalan utama atau primer. Lalu sirkulasi
ini keluar masuknya salah satunya juga ada, yaitu one God system. Yaitu salah satunya adalah sirkulasi keluar masuk ke tapak itu sendiri. Lalu sirkulasi ya antar bangunannya itu gimana. Lalu arah pandang view. Nah ini arah pandang view ini kalau misalkan deket tol, ini pengendara tolnya itu ngelihatnya gimana, bisa enaknya maksudnya. Makanya dari arah tol biasanya pintu drop off atau pintu depan dari suatu bangunan atau suatu gedung itu mengarah ke arah tol atau mengarah ke arah jalan, karena tujuannya pada saat lagi ada yang lagi jalan, pas dia nengok kanan atau ke kiri, lebih banyak sih ke kiri ya, ke kiri dia langsung lihat, oh ada gedung tuh rame, kasarannya seperti itu. Nah lalu analisa ruang kota. Nah seperti tadi peraturan daerah tadi itu kurang lebih seperti itu. Lalu vegetatif, ini vegetatif itu masuk lagi ke peraturan daerah, karena kan ada kurang lebih harus menyisakan 20-30% dari luas tanah untuk lahan hijau. Lalu utilitas kota, lalu kebisingan. Nah ini kebisingan dalam proses pembangunan pada saat gedung sudah jadi, itu kebisingannya seperti apa, fisik nggak, kita perlu analisa di situ kebisingannya. Ini jalanan utama, kalau ini jalanan rumah pasti ramai gitu kan. Nah dimensi dan ukuran tapak, garis kontur tanah, mata angin dan garis edar matahari, rencana dan jenis jalan. Nah ini adalah tentang tapak, garis kontur tanah, dimensi dan ukuran tapak. Nah ini dimensi dan ukuran tapak ini mempengaruhi juga dengan mau dibuat seperti apa lokasi tersebut, apa yang bisa dimaksimalkan dari lokasi tersebut. Lalu garis kontur tanah ini dia kita perlu nggak sih cut and fill itu sendiri itu adalah gimana, apa untuk cut itu kan memotong, fill itu kan nguruk ya, uruk tanah. Jadi kalau ada pekerjaan uruk tanah ya kita harus membayar lebih untuk pekerjaan tersebut. Nah itu mungkin ya yang dihindarin. Kalau bisa nyari tanah ya yang datar-datar aja gitu. Kalaupun harus ada seperti itu ya akan memakan biaya lebih dan waktu lebih untuk pekerjaan tersebut gitu. Lalu mata angin dan garis edar matahari. Nah ini arahnya gimana untuk mataharinya bisa masuk ke gedung dan keluar ke gedung gimana. Lalu rencana dan jenis jalannya. Makanya tadi saya bilang tersier, sekunder atau sekunder atau utama. Lalu peraturan daerah. Nah ini rencana tata ruang kota RTRK, rencana tata ruang wilayah RTRW, koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien daerah hijau, koefisien tapak basement, tinggi bangunan, garis sempadan bangunan, garis sepadan jalan, garis sepadan sungai, garis sepadan pantai. Ya ini kalau pantai ini biasanya kalau di dekat-dekat pantai gitu, kalau ada hotel, ada penginapan seperti itu. Nah garis sepadan sungai ini kalau misalkan belakang atau depan atau samping kanan kirinya salah satu di sisinya ada sungai. Sempadan jalan ini ya jalan, misalkan ini adalah bangunan dari lebar jalan, setengah lebar jalan gitu. Lalu tinggi bangunan ini akan didapat setelah kita ada perhitungan dari KDB, KLB, KTH, KDH gitu. Karena untuk merencanakan koefisien tapak bangunan, basement, daerah hijau, luas bangunan, dasar bangunan itu mengikuti peraturan dari pemerintah. Kan ada batas-batasnya itu, ada toleransinya dan lain sebagainya gitu. Potensi meliputi ada dua, tapak dan sekitar tapak. Nah untuk tapak itu sendiri adalah potensi alam, potensi buatan atau sejenis, potensi alam dan buatan. Lalu yang sekitar tapak sejenis, berbeda tapi berkaitan, berbeda dan tidak berkaitan. Itu potensi yang
harus dipikirkan. Lalu klimatologi dan topografi. Klimatologi meliputi iklim, garis sinar matahari, angin dan hujan. Nah ini jenis tanah geologi. Nah itu tadi yang kita perlu, tanahnya perlu cut and fill tidak, maksud jenis tanahnya juga labil enggak tanahnya, bentuk muka tanah, kontur, yaitu tadi kita perlu cut and fill tidak, potong dan cut and fill. Nah itu aliran air, permukaan drainase. Lalu sirkulasi dan pencapaian. Di sirkulasi sendiri ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu jenis jalan, pejalan kaki atau pedestrian atau trotoar. Ini yang harus kita siapkan juga untuk jalan kaki di sekitaran tapak. Lalu ada nggak hazard busnya, traffic light-nya, penyeberangan jalan atau zebra cross. Nah untuk pencapaiannya as bangunan, pintu gerbang. Nah tadi pintu gerbangnya mengarah kemana? Orang malah mengarah ke jalan, itu akan mempermudah orang lain saat lewat. Oh ini ada bangunan, oh ini bagus, dan lain sebagainya. Jangan membelakangi atau menghindari bangunan kalau seperti itu. Lalu titik tangkap bangunan. Nah itu titik tangkapnya dari gedung sendiri itu ke arah mana. Karena berkaitan juga dengan pintu gerbang. Analisis arah pandang view. Arah pandang ke arah tapak, arah pandang keluar tapak. Nah arah pandang ke arah tapak ini ya dari jalanan ke arah bangunan, dari bangunan ke arah luar. Nih arah pandang keluar tapak itu seperti apa. Analisis ruang kota horizontal dan ruang kota vertikal. Nah ini ada lagi vegetatif, utilitas kota, dan kebisingan. Ini yang tadi sudah saya bahas sebelumnya tentang hijau, utilitas kota, drainase atau lain sebagainya, utilitas. Lalu kebisingan, ini kebisingan sebelum didirikannya bangunan dan juga sesudahnya. Lalu teknologi bangunan, ada modul rekayasa dan konstruksi sistem utilitas bangunannya seperti apa. Lalu untuk modul sendiri, modul gerak ruang gerak, modul furniture unsur interior, modul bahan material, modul struktur. Nah kalau ini sih lebih banyak ke pembahasan di sipil sih kalau ngomongin struktur seperti ini. Rekayasa teknik dan konstruksi, sistem struktur bentuk aktif, sistem struktur aktif, struktur blok aktif, struktur permukaan aktif, struktur vertikal. Nah dalam sistem utilitas bangunannya ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu air bersih dan air kotor. Utilitasnya seperti apa, pembuangannya seperti kemana dan seperti apa, jaringan listriknya, penyegaran udara, yaitu kalau misalkan ventilasi lah, ada nggak, komunikasi dan tata suara, ini komunikasi dan sound dan lain sebagainya. Jaringan sampah, nah ini tempat pembuangan sampah dan berkumpulnya sampah di mana. Pemadam kebakaran. Nah di sini ada nggak tiap-tiap ruangan, tiap-tiap lantai diisi berapa pemadam kebakaran. Lalu penangkal petir, keamanan pastinya itu safety, security. Lalu kawasan, meliputi komponen analisis kawasan, modul analisis sistem utilitas, sintesis non-fix dan juga kawasan. Nah konsep perancangan bangunan dan kawasan. Di sini ada topik dan tema. Berlanjut ke filosofi peruntukan zone plan. Nah zone plan ini kita bagi-bagi zona privacy, public, semi public gitu dari bangunan yang akan kita bangun nanti. Tata ruang luar, sirkulasi, orientasi bangunan, titik tangkap bangunan, as bangunan dan kawasan, dimensi bangunan, bentuk massa bangunan, struktur dan konstruksi. Nah ini kita pakai struktur konstruksi apa, strukturnya pakai apa, karena bentuk bangunan itu sendiri akan mempengaruhi strukturnya. Misalkan kalau misalkan kalau setahu saya sih, kalau untuk struktur misalkan bangunannya biasa aja, maksudnya ya kotak-kotak biasa gitulah, itu kan bisa strukturnya yang di samping-samping itu kita taruh di samping-samping. Nah kalau untuk bangunannya melingkar, nah itu kita bisa pakai struktur core yang ada di tengah. Lalu utilitas bangunan dan kawasan.
Lalu perancangan bangunan dan kawasan meliputi gaya dan style, master plan, gubahan massa. Nah, ini gubahan massanya akan terbentuk. Lalu site plan, denah, potongan, tampak, detail arsitektur, konsep struktur, konsep utilitas, perspektif, dan aksonometri. Nah, di denah ini akan lebih banyak sih sebenarnya untuk pertama sih di set plan-nya akan lebih banyak pembahasan di set plan. Maksudnya untuk pengolahan data di set plan, karena kan di sinilah sirkulasi keluar masuk itu direncanakan, dan bentuk dan bangunannya itu sendiri mau ada berapa. Lalu denahnya muncul, denah per kamar misalkan, standar ruangnya seperti apa gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton konten saya. Semoga bisa menambah wawasan kita, dan saya pribadi jika ada salah kata atau kekeliruan dalam menampilkan atau menjelaskan, saya mohon maaf, dan mungkin ada koreksi di komen boleh. Terima kasih teman-teman.